Shalom dan selamat pagi saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat kita bergabung dan bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan kesempatan yang begitu baik ini untuk kita dapat bersama-sama lagi. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum kita lanjut dengan pembacaan firman Tuhan yang sebagai renungan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini sekali lagi yang Tuhan berikan untuk kami dapat bersama-sama di dalam ruangan renungan pagi kami pada pagi hari ini. Jadi kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami melewati malam ini dengan baik. Jadi kami percaya semua itu adalah karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk kami. Makanya Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, bagi kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi sekali lagi saya membawa saudara-saudari bersama-sama mempersiapkan diri kita. Jadi kita memuliakan Tuhan, kita memuji namanya, karena memang layak Dia ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kita bersama. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Dia. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada
Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudari, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-13. Begini bunyinya: berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara-saudari, ini adalah satu peringatan. Ya, baik macam manapun keadaannya, ya message ini tetap sama. Jadi kalau dulu pada asal mulanya diberikan kepada orang di Korintus, jemaat di Korintus, ya tetap sama juga, harus berjaga-jaga apapun situasi mereka pada masa itu. Dan di masa kita sekarang ini pun, ya message supaya harus berjaga-jaga dan teguh di dalam iman itu dalam apapun situasi kita. Hal yang serupa harus berlaku supaya tetap berwaspada. Nah, kalau di zaman kita ini, yang sekarang ini harus kita waspadai adalah ini di zaman kita ya. Di zaman kita ini sekarang ini masuk kiralah main kira cincai saja kata orang, ini masuk tahun kedua. Kita sudah dilanda pandemi COVID. Ya, jadi hati-hati dan harus berjaga-jaga dan berdiri teguh dalam iman. Ya, sebab ini pandemik melanda seluruh dunia dan tidak ketinggalan kita sebagai orang Kristen dan gereja juga dilanda oleh COVID. Nah, yang paling berbahaya supaya jangan iman itu turut dilanda dan disapu habis oleh COVID. Secara jasmani, ya COVID itu boleh melanda siapa saja. Tetapi soal iman kita, ya itu harus diwaspadai. Karena dari luar itu dia boleh memberi kesan pergi dalam. Jadi sebab itu harus hati-hati. Ya, jangan imanmu yang dulu yang sudah begitu kuat, yang sudah begitu baik, tetapi ketika datang COVID karena kurang siap siaga, nah iman kita juga turut kena serang. Jadi sehingga kan waktu kita di lockdown, iman pun kena lockdown. Ya, bukan seperti itu saudara ya. Secara fisik kita di lockdown, tetapi iman kita tidak di lockdown. Ya, jangan di lockdown juga iman itu ya. Bahkan ketika dilanda seperti ini, ketika ada masalah seperti ini, sebenarnya inilah waktu iman itu muncul. Nah, waktu iman itu muncul ya, karena banyak itu di dalam Alkitab yang mengisahkan bahwa iman itu harus kuat. Jadi peringatan Tuhan Yesus kepada orang yang perumpamaan sebagai yang mendirikan rumah itu. Nah, jadi dia memberikan contoh itu bagaimana iman yang sebenarnya teguh. Ya, kalau dulu kita sama-sama mengakui iman kita ya sama-sama kuat, ya biar sampai sekarang sama-sama kuat. Jangan setelah adanya pandemik ini iman kita sudah mulai di lockdown juga. Ya, padahal lockdown itu khusus untuk COVID supaya tidak dapat menyerang lagi. Nah, jadi bersama dengan lockdown itu iman kita semakin memancar. Nah, hati-hati saudara, jangan sampai imanmu juga di lockdown.
ya sentiasa berjaga-jaga, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap. Kalau bersikap seperti laki-laki ini tahu saja, sebab selalunya untuk menyatakan keteguhan, menyatakan ketabahan, siap untuk sebagai orang yang merupakan prajurit di depan sebagai ketua. Itu implikasi kita sebagai laki-laki. Jadi biarlah iman kita seperti itu, dalam pertarungan rohani kita seperti itu, jangan mudah goyah. Ya pokoknya saudara, dalam apapun situasi, berdirilah dengan teguh dalam iman. Jadi jangan goyah, jangan pernah mengalah, dan jangan pernah mundur. Tetapi buktikan bahwa di dalam situasi apapun, iman itu tetap murni. Ya seperti emas, biarpun di tempat yang bersih dia tetap bersinar, dan biarpun di dalam lumpur dia tetap emas juga, tidak akan berubah. Ya demikianlah sesuatu yang dikatakan teguh, yang dikatakan tidak berubah, tidak goyah, ya tetap sama seperti itu kualitinya. Nah jadi saudara, itu sedikit perkongsian saya untuk pagi hari ini. Jadi supaya kita masing-masing melihat dan cek balik dasar iman kita. Jadi boleh lihat, boleh rasakan di waktu pandemik ini bagaimana imanmu secara pribadi. Apakah karena lama tidak ke gereja, karena ada lockdown, kita juga semakin kurang untuk menunaikan tanggung jawab kita ke gereja. Ya hati-hati saudara, itu ada bahayanya. Ya karena itu sudah mulai goncang sudah sebenarnya yang keadaan seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati, berdirilah teguh. Nah jadi saudara-saudari, untuk pertemuan kita pagi hari ini sampai di sini dulu. Jadi sebelum kita berakhir, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini karena firman Tuhan yang memperingatkan kami supaya kami sentiasa berjaga-jaga, supaya kami tetap teguh di dalam iman percaya kami yang seperti semula, yang walau bagaimanapun keadaan di sekitar kami, jadi supaya semua itu bukan melemahkan kami, malah membuat iman kami semakin muncul dan menunjukkan kualitinya, menunjukkan keteguhan, ketulinannya. Jadi supaya kami boleh nampak di mata dunia bahwa iman kami boleh mengalahkan dunia. Nah jadi Tuhan, permohonan kami adalah supaya Tuhan menolong kami di dalam kami berusaha untuk berpegang teguh pada iman kami, berusaha kami untuk tetap percaya walaupun keadaan di sekitar kami mengalami perubahan, goncangan sekalipun. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.